Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali ya, kita hari ini boleh berkumpul lagi saat ini. Kita mau ngapain ya hari ini? Iya, kita mau bersekolah minggu. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kita Bertemu Lagi. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan membuat kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021. Dan hari ini adalah minggu yang ketiga. Kita bersyukur ya, walaupun tahunnya tahun berapapun, kita berjalan di manapun, kita di tempat manapun, kita selalu ada seseorang yang berjalan bersama kita. Siapa dia? Iya, Yesus. Seperti lagu Jalan Serta Yesus yang akan kita nyanyikan ini, Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Dan Dia selalu berjalan bersama kita melewati segala sesuatu yang kita hadapi. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama ya, Jalan Serta Yesus. Tiap kita jalan kita balik arah ya, sambil jangan di tempat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Yesus, serta Yesus selamanya. Nyanyikan sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita tidak lama lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Halo adik-adik, apa kabar? Gimana? Tadi kalian sudah senang banget kan? Sudah memuji-muji Tuhan bersama Koko Kevin. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan dan tutup mata. Semua ikutin Cici ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami untuk sepanjang 1 minggu ini. Sekarang kami mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk duduk dengan diam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di sana itu ada apa ya? Kok kayaknya banyak banget deh orang-orang di sana itu berkerumun, banyak banget orang-orangnya. Udah gitu terusnya kayaknya banyak orang sakit tuh di situ. Ada orang yang lumpuh, ada yang matanya buta nggak bisa lihat, ada yang kakinya pincang. Oh, ada apa ya adik-adik ya? Oh, Cici tahu. Di sana ternyata ada Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus itu dikomuni sama banyak orang di sana. Karena Tuhan Yesus itu suka menolong orang. Dimanapun ada Tuhan Yesus, di sana pasti Tuhan melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Nah, itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus saat itu adik-adik. Dia menyembuhkan orang yang buta, dia membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, dia menyembuhkan orang yang sakit. Pokoknya semua orang yang mempunyai masalah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Nah, ketika semuanya sedang mengerumuni Tuhan Yesus, tiba-tiba adik-adik ada suara, Yesus, Yesus, Yesus. Wah, siapa ya itu ya? Tuhan Yesus cari-cari
siapa itu yang panggil-panggil saya ya? Waktu Tuhan Yesus lihat, oh ternyata itu adalah Bapak Yairus. Pak Yairus ini adalah seorang kepala yang menjaga rumah ibadat, yang menjaga gereja kalau saat ini. Wah, Pak Yairus ingin ketemu Tuhan Yesus, kira-kira kenapa ya adik-adik ya? Coba kita dengerin. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, tolong, bantuin saya. Loh, Pak Yairus, kenapa kamu memerlukan pertolongan saya karena apa ya? Anak saya Tuhan, anak saya sakit. Anak saya sakit sekarang sudah hampir mau meninggal. Tuhan tolong ya, tolong bantuin saya untuk menyembuhkan anak saya. Lalu adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus mau ya menolong Pak Yairus. Akhirnya Tuhan Yesus mengikuti Pak Yairus ke rumahnya. Nah, ketika mereka sedang berjalan menuju ke rumah Pak Yairus, tiba-tiba dari kejauhan datang orang lagi lari-lari. Tuhan, ada apa? Kata Pak Yairus. Tuhan, anak Tuhan sudah meninggal. Apa? Anakku sudah meninggal. Lalu Tuhan Yesus bilang sama Pak Yairus, kamu tidak usah takut, kita jalan terus ya, kita terus ke rumah kamu. Akhirnya Tuhan Yesus dan Pak Yairus terus berjalan pulang ke rumah si Pak Yairus. Nah, ketika mereka sudah sampai di rumah, bener ya adik-adik ya, banyak orang yang sedang menangis. Terus ditanya sama Pak Yairus, ada apa ini? Ada apa? Lalu seorang ibu berkata, anak bapak sudah meninggal. Lalu Tuhan Yesus bilang sama Yairus bahwa anaknya itu tidak meninggal, anaknya itu cuma tidur. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajak Pak Yairus dan keluarganya untuk menemui anak itu ya adik-adik ya. Kemudian Tuhan Yesus naik ke tempat di mana anak itu ada. Nah, Tuhan Yesus menghampiri tempat tidurnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata sama anak itu, talitakum. Artinya, hai anak, bangunlah. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ya? Ternyata seperti yang Tuhan Yesus katakan, anak itu tidak mati. Anak itu bangun dari tidurnya. Tapi sebenarnya memang anak itu sudah meninggal adik-adik. Nah, cuma karena Tuhan kita punya kuasa, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan mampu melakukan apapun juga yang Dia mau untuk lakukan. Seperti apa yang Dia lakukan terhadap anaknya Bapak Yairus. Sehingga walaupun anak itu sudah mati, anak itu sudah meninggal, dia cuma seperti tertidur. Dan Tuhan sudah membangunkan dia dan membuat dia hidup kembali. Wah, Pak Yairus dan semua keluarga senang banget adik-adik. Mereka kagum, mereka terheran-heran gitu ya. Ternyata Tuhan Yesus hebat banget. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus melakukan semuanya itu dengan tulus adik-adik. Dia tidak meminta apapun juga. Bahkan dia mengatakan kepada Pak Yairus dan orang-orang yang ada di sana untuk tidak mengatakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk anaknya Pak Yairus. Tuhan Yesus ingin bahwa kalau orang ingin mengenal Tuhan itu bukan karena mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan ingin mereka melakukan semuanya itu dengan tulus, menolong orang dengan tulus, mencari Tuhan dengan tulus. Bukan karena, oh saya mau dengerin papa mama supaya nanti saya dibeliin hadiah. Atau kalau di sekolah, saya mau baik-baik sama si Budi. Soalnya si Budi itu kan pintar. Nanti kalau saya nggak bisa sama pelajaran saya, nanti saya bisa dikasih tahu sama dia. Nah, adik-adik, bukan kebaikan yang seperti itu yang Tuhan mau ya. Tuhan mau kalau kita mengasihi dan kita melakukan segala sesuatu, melakukan kebaikan untuk orang lain dengan tulus,
dengan tidak mengharapkan apa-apa. Karena semuanya itu Tuhan yang melihat adik-adik. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu kita tulus atau tidak melakukan segala sesuatu. Nah, adik-adik, kalau sekarang adik-adik ingin menolong orang lain, adik-adik harus tulus ya. Bukan karena adik-adik ingin mendapatkan balasan, tapi karena adik-adik memang sayang sama orang itu. Adik-adik ingin kasih yang terbaik. Begitu juga ketika adik-adik membantu mama di rumah. Bukan karena adik-adik mau dikasih hadiah sama mama, mau dipuja-puja sama mama, tapi karena adik-adik sayang sama mama. Adik-adik ingin membantu mama dengan tulus. Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 119 ayat 80. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu. Ketetapan itu apa sih, Ci? Ketetapan itu artinya perintah. Tuhan memerintahkan apa, kita mau menjalankannya dengan tulus. Seperti tadi Cici bilang, bukan karena kita mengharapkan sesuatu, tapi kita melakukannya itu karena kita menyayangi Tuhan. Oke adik-adik? Nah, oke, kita mau melakukan itu semua ya. Mulai sekarang adik-adik harus melakukan semuanya itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan tulus. Oke, sekarang kita mau berdoa yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi orang yang tulus. Tolong kami Tuhan untuk melakukan kebaikan, bukan karena kami ingin mendapatkan balasan ataupun hadiah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Dadah.